Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan Body Linux 5.1. Yuk, kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Body Linux 5.1 ini. Nah, di sini kita pertama-tama akan pilih pilihan install Body Linux ya. Kita tunggu beberapa saat karena akan dilakukan proses booting di sini. Nah, di sini kita dihadapkan pada logo yang sangat manis ya guys. Ya, logonya berbentuk daun dan ini merupakan logo dari Body Linux. Menu instalasi dari Body Linux ya pertama-tama akan menghantarkan kita pada pilihan bahasa. Nah, di sini kami akan memilih bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya kita akan dihadapkan pada pilihan keyboard layout. Nah, di sini juga kami akan memilih pilihan defaultnya yaitu English US dan English US untuk keyboard layoutnya. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Selanjutnya, kita dihadapkan pada menu Updates and Other Software. Nah, di sini kami sangat merekomendasikan untuk memilih kedua opsi ini. Dengan memilih kedua opsi ini, berarti kita mengizinkan Body Linux untuk melakukan update software selama proses instalasi berjalan. Artinya, begitu proses instalasi selesai, kita akan mendapatkan Body Linux dengan kondisi software-software yang sudah terupdate. Lalu dengan memilih pilihan yang kedua ini, berarti kita mengizinkan Body Linux untuk mencarikan dan mendownload driver-driver, termasuk juga driver-driver yang sifatnya proprietary atau non-free, ya, yang dapat digunakan untuk graphics card dan juga Wi-Fi adapter yang kita miliki. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol Continue. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan pada menu Installation Type. Nah, di sini kita harus ekstra hati-hati ya guys, terutama sekali bagi kalian yang ingin menggunakan atau menerapkan mode dual boot, ya, di mana Body Linux akan diinstal dengan sistem operasi lain. Nah, untuk kasus kami di sini, kami tidak menggunakan dual boot. Artinya, kami hanya ingin menggunakan Body Linux sebagai satu-satunya sistem operasi di komputer kami. Pilihan semacam ini cukup mudah ya, karena di sini kita bisa pilih yang namanya Erase Disk and Install Body Linux. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan ya guys, kalau kita memilih pilihan ini, artinya kita akan menghapus keseluruhan isi dari hard drive kita, termasuk partisi-partisinya. Ya, jadi harus hati-hati dengan pilihan ini. Makanya di sini juga ada tulisan warning ya, atau peringatan. Nah, di sini karena kita hanya ingin menggunakan Body Linux sebagai satu-satunya OS, maka kita bisa langsung saja pilih pilihan Install Now. Nah, karena ini merupakan pilihan yang cukup berbahaya, maka ya akan ada pesan peringatan kedua. Apakah yakin untuk menggunakan Body Linux sebagai satu-satunya OS ya? Di sini karena kita yakin, kita bisa lakukan dengan menekan tombol Continue. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan pada pilihan time zone. Di sini karena kami sudah memiliki koneksi internet, maka Body Linux juga dapat secara otomatis melocate dari posisi time zone kami. Nah, di sini time zone-nya adalah Jakarta. Kalau sudah, kita tinggal lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Nah, menu berikutnya adalah terkait pendaftaran user. Nah, di sini ya kita sertakan nama user kita. Ya. Untuk kasus kami beri nama Indonesia Belajar. Lalu untuk username-nya, kita beri nama Belajar IDN. Lalu juga kami sertakan password rahasia kami di sini. Oke, nah kalau sudah ya, kita tinggal continue saja. Nah, di sini juga ada dua opsi ya. Yang opsi yang pertama berarti kita dapat login secara otomatis tanpa melakukan input username dan password. Atau opsi yang kedua berarti kita harus melakukan input username dan password ya sebelum kita bisa melakukan proses login. Nah, di sini kami sangat menyarankan sekali untuk memilih pilihan yang kedua ini. Ini demi alasan keamanan. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Continue.
Oke, nah di sini proses instalasi mulai berjalan dan akan memakan waktu beberapa saat. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Body Linux ini. Body Linux 5.1 dirilis pada bulan Maret tahun 2020 dan merupakan distro Linux turunan dari Ubuntu LTS. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari Body Linux ini tidak perlu diragukan lagi. Di sini kami juga perlu bagikan mengapa kami memutuskan untuk membuat panduan instalasi dan ulasan Body Linux. Sejak kami mulai membuat panduan instalasi dan ulasan beberapa distro Linux, salah satu pertanyaan yang sering kali kami temui adalah, "Bang, laptop yang saya punya spesifikasinya kentang alias minim. Terus distro Linux apa nih yang sebaiknya saya pilih?" Nah, di video kali ini, kami merekomendasikan Body Linux untuk komputer dengan spesifikasi kentang. Distro Linux yang satu ini memang secara spesifik menargetkan komputer dengan spesifikasi yang sangat minim alias kentang. Ini dimungkinkan karena Body Linux mengusung Moksha Desktop sebagai window manager-nya. Moksha Desktop sendiri merupakan window manager yang dikembangkan dari Enlightenment Desktop. Secara tampilan visual, Moksha Desktop ini memang tidak semewah desktop environment lain seperti KDE Plasma, GNOME, Pantheon, atau Budgie. Walau tampilannya minimalis, Moksha Desktop ini tetap nyaman untuk digunakan. Selepas sesi instalasi, kami juga akan memberikan ulasan terkait Moksha Desktop ini. Terkait dukungan software, karena Body Linux diturunkan dari Ubuntu LTS, maka dukungan softwarenya pun bisa terbilang cukup luas. Proses instalasi software pada Body Linux difasilitasi oleh App Center. Yang menarik dari App Center yang diusung oleh Body Linux adalah App Center-nya berbasis web dan diakses dengan menggunakan web browser. App Center ini juga akan kami review selepas sesi instalasi. Body Linux menawarkan 4 ISO image atau 4 ISO image, yaitu standar, HWE, legacy, dan epic. Perbedaan dari keempat ISO image ini akan kami bahas selepas sesi instalasi. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Body Linux, kami juga akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Body Linux ini pada deskripsi video di bawah ini. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Body Linux ini melalui homepage tersebut. Agar videonya tidak berkepanjangan, maka kami akan skip proses instalasinya sampai di titik di mana proses instalasinya selesai dan kita siap untuk melakukan rebooting sistem. Nah, di titik ini berarti proses instalasinya sudah selesai dan kita dihadapkan pada menu semacam ini. Nah, menu ini meminta kita untuk melakukan restart atau rebooting system. Di sini kita tinggal menekan tombol restart now saja. Nah, tetapi perhatikan juga untuk mengeluarkan media instalasinya. Ya, jadi kalau kita melakukan instalasi Body Linux dengan menggunakan USB drive, maka USB-nya dilepas dulu. Atau kalau kita melakukan instalasi dengan menggunakan DVD-ROM, ya DVD-ROM-nya juga dikeluarkan dulu. Nah, kalau sudah, kita tinggal menekan tombol Restart Now. Nah, di sini akan terjadi proses rebooting, ya. Kita akan tunggu beberapa saat. Setelah proses rebooting berakhir, ya, kita langsung dihadapkan pada tampilan atau halaman login seperti ini. Di sini kita tinggal inputkan saja password-nya. Kalau kita lihat di sini, ya, halaman loginnya juga termasuk halaman login yang sangat elegan nih guys. Ada logo Body Linux-nya, lalu ada perpaduan warna orange dan warna hijau. Sangat-sangat manis sekali. Oke, kita akan coba lakukan login di sini. Dan kita dihadapkan pada tampilan welcoming ya dari Moksha Desktop. Sangat manis sekali dan sangat menarik sekali. Nah ini guys, ini adalah tampilan dari Moksha Desktop yang diusung oleh Body Linux. Kita akan coba explore di sini. Ya, pertama-tama kita akan lihat dulu panel di sisi kanan bawah. Yang paling kanan di sini ada battery indicator-nya. Ya, lalu juga ada tombol power di sini ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan logout ataupun shutdown system. Lalu juga ada tampilan jam di sini, ya. Oke, dan juga tampilan kalender, sangat-sangat manis sekali. Lalu di sini ada virtual desktop yang bisa kita pilih. Ya, ada 2 virtual desktop default-nya, dan ini bisa ditambah. Di sini ada clipboard, di sini ada sound setting.
Lalu di sini adalah network indicator. Cukup sederhana, tetapi tetap mudah untuk digunakan kalau menurut kami. Lalu berikutnya di sini ada beberapa panel yang bisa kita gunakan, ya, atau shortcut. Tampilannya sederhana sekali, tetapi cukup manis ya, dengan beberapa animasi sederhana yang disertakan. Luar biasa juga ini. Lalu di sini adalah start menu-nya. Ya. Start menu-nya juga sangat-sangat simple dan sederhana, tetapi tetap menyertakan animasi kecil yang menjadikan Moksha Desktop ini tetap elegan dan tetap mudah untuk digunakan. Oke, nah di sini kita akan coba review beberapa aplikasi default yang disertakan oleh Moksha Desktop ini. Pertama-tama kita akan coba akses dulu web browser-nya. Nah, ini dia web browser-nya. Nah, web browser yang disertakan oleh Moksha Linux ini adalah Epiphany. Ya. Jadi default web browser-nya bukan Mozilla Firefox, tetapi Epiphany. Nah, kita akan gunakan web browser ini untuk mengakses channel YouTube Indonesia Belajar. youtube.com ya /Indonesia Belajar Komputer. Oke. Oh, kami ada kesalahan dalam mengetikkan URL-nya. Oke, lalu kita juga akan buka halaman homepage dari Body Linux ya. Body Linux. Nah, di sini cukup menarik sekali guys, karena Body Linux ya menyertakan DuckDuckGo sebagai default search engine-nya. Dan ini merupakan search engine favorit saya, DuckDuckGo. Nah, bagi kalian yang belum pernah menggunakan DuckDuckGo ya, kalian bisa coba untuk menggunakan DuckDuckGo. Dan menurut saya ini jauh lebih baik dibandingkan ketika kita menggunakan Google. Nah, ini adalah homepage dari Body Linux. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu halaman dari channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, ini merupakan halaman utama dari channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, kembali mengingatkan nih guys, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video terbaru terkait dengan dunia IT. Jadi pastikan kalian tidak tertinggal. Oke, berikutnya kita akan kembali lagi ke halaman homepage dari Body Linux ini. Nah, pada halaman homepage ini kita bisa mendownload ISO ataupun installer dari Body Linux. Caranya tinggal pilih saja nih guys, pilihan download di sini. Nah, sewaktu kita memilih download ya, kita dihadapkan pada 4 model ISO ya, atau 4 jenis ISO. Ada standard release, HWE release, ada APEC release, dan juga ada legacy release. Lalu apa sih bedanya keempat jenis ISO release ini? Nah, penjelasannya ada di sini guys. Oke, kita buka dulu ya. Nah, kita coba lihat dan kita coba baca penjelasan dari keempat jenis ISO ini. Nah, untuk standard release ini digunakan untuk perangkat komputer yang sudah 64 bit guys. Tetapi tetap sifatnya minimalis. Artinya dia tidak menyertakan banyak software, jadi hanya software-software standar yang diperlukan saja. Lalu ada juga yang HWE Editions. Nah, yang HWE release ini, dia akan menyertakan Linux kernel versi terbaru atau update terbaru. Nah, ini biasanya sangat cocok digunakan ketika kita menggunakan perangkat keras yang memang terbilang masih baru. Ya, nah, dengan memilih yang versi HWE ini, maka ada jaminan ya bahwa perangkat keras kita dapat dikenali dengan baik. Nah, ini cukup masuk akal ya guys, karena versi HWE ini akan menyertakan kernel Linux versi terbaru. Lalu ada juga yang namanya legacy. Nah, legacy ini ya, cocok digunakan untuk perangkat-perangkat yang masih 32 bit. Nah, ini yang menarik guys. Body Linux masih mendukung perangkat-perangkat 32 bit. Bahkan sebenarnya target utama dari Body Linux adalah perangkat-perangkat komputer yang tua. Nah, di sini cukup menarik guys, karena kita bisa membangkitkan kembali dan kita bisa menggunakan kembali perangkat-perangkat komputer tua yang mungkin selama ini sudah tidak lagi kita gunakan. Lalu pilihan berikutnya adalah APEC. Nah, APEC ini ya merupakan versi rilis yang menyertakan lebih banyak aplikasi. Nah, ini guys, ini daftar aplikasi yang disertakan oleh yang APEC.
Nah, kebetulan versi rilis yang sedang kami gunakan saat ini adalah yang standar rilis. Ya, artinya tidak banyak software yang disertakan. Oke, harapannya bisa dipahami ya guys, perbedaan antara keempat model atau keempat jenis ISO release yang disertakan oleh Body Linux. Oke, kalau sudah, kita coba close dulu dan kita coba review beberapa aplikasi yang lain. Aplikasi berikutnya yang akan kita review adalah ini guys, ya, Body App Center. Nah, App Center-nya cukup unik guys. Ya, kalau kita buka App Center, maka yang dibuka justru web browser-nya lagi. Ya, dan kalian jangan kaget ya guys, karena memang Body Linux ini menyertakan App Center dalam format web. Artinya, proses instalasi software pada Body Linux ini akan difasilitasi oleh web browser. Kita kasih contoh ya guys, misalkan saya mau melakukan instalasi text editor. Saya tinggal pilih aja di sini nih, dalam text editornya. Ya, lalu kita tinggal pilih text editor mana yang mau kita install. Oke, ada Genie, ada Leafpad, ada Gedit. Misalkan saya mau install Genie, ya, saya tinggal pilih Genie saja di sini. Oke, selanjutnya kita tinggal pilih atau tekan tombol install. Maka proses instalasi akan berjalan. Atau kalau kita ingin mencari aplikasi tertentu, ya, kita juga bisa memanfaatkan tombol search-nya. Di sini saya balik dulu ke halaman home dari App Center-nya, ya. Dan kita bisa cari nih guys, aplikasi yang mau kita install di sini. Misalkan di sini kita mau menginstal Evans ya, Evans. Kita search. Ya, dan ini adalah hasil search-nya. Oke. Nah, ketemu ya, dan kalau kita mau install Evans ya, kita tinggal tekan saja tombol install di sini. Oke, cukup mudah ya guys. Dan ini bisa terbilang unik kalau menurut saya, karena tidak banyak distro Linux yang memanfaatkan App Center berbasis web. Dan salah satunya si Body Linux ini. Oke, selanjutnya kita akan coba review terminal emulatornya. Terminal emulator yang diusung oleh Body Linux ini bernama Terminology. Ya. Nah ini adalah terminal emulatornya. Ya, kita coba ls, lalu ls-l. Ya. Kita coba juga lihat kernel Linux-nya. Ya, karena saya menggunakan versi yang standar, ya, maka kernel Linux yang digunakan adalah yang 4.15 untuk saat ini. Tapi kalau kita menggunakan yang HWE, maka kernel Linux yang digunakan adalah kernel Linux versi 5, ya, yang merupakan kernel Linux yang lebih baru. Ini terminal emulatornya, terminal emulator yang cukup sederhana, lightweight, tetapi tetap usable. Nah, berikutnya yang akan kita review di sini adalah file manager-nya. File manager yang diusung oleh Body Linux adalah PCman FM atau PCman FM. Nah, file manager PCman FM ini terkenal sebagai file manager yang lightweight, ringan, tetapi tetap usable. Cara penggunaannya juga cukup sederhana, sama seperti file-file manager yang lain. Kalau kita mau mengakses directory downloads, misalkan kita tinggal pilih saja di sini, directory downloads. Ya. Kalau kita mau create folder, ya tinggal klik kanan, lalu create new folder. Misalkan testing. Ya, cukup sederhana, tetapi tetap bisa digunakan dengan sangat baik. Ya. Kita close dulu di sini. Nah, ini lebih kurang seputar Body Linux ya, distro Linux yang memang menargetkan komputer-komputer tua atau komputer-komputer dengan spesifikasi minim atau komputer-komputer dengan spesifikasi kentang. Nah, kalau kalian punya komputer yang spesifikasinya kentang, ya kalian bisa menggunakan Body Linux di komputer kalian. Oh ya guys, ngomong-ngomong apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Body Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Body Linux 5.1. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Body Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini,
kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.